Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang BIMTEK Guru Belajar, yaitu tentang asesmen kompetensi minimum tingkat SMP. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dista Alfiharani dari SMP PGRI Jatiung. Silakan Bapak Ibu yang belum join, boleh ikut join bersama dengan saya. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu akan ditampilkan seperti pada layar di depan. Nah, di sini Bapak Ibu diminta untuk memasukkan alamatnya yaitu sim.pkb.gurubelajar. Setelah Bapak Ibu memasukkan, kemudian akan muncul tampilan ini. Bapak Ibu diminta untuk memasukkan nomor UKG atau nomor SIM PKB. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu diminta untuk memasukkan kata sandi. Setelah itu Bapak Ibu diminta untuk layar seperti ini di depan. Bapak Ibu diminta untuk memilih daftar seri yang ada dan dapat diikuti. Nah, di sini muncul layar atas nama saya, yaitu Dista Alfiharani. Nah, Bapak Ibu diminta untuk memilih. Di sini ada 4 seri. Yang pertama ada masa COVID-19, pendidikan keterampilan hidup, pendidikan inklusif, dan asesmen kompetensi minimum. Nah, Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu diminta untuk memilih asesmen kompetensi minimum. Kemudian Bapak Ibu akan muncul pengumuman. Di sini silahkan dibaca satu persatu poinnya. Lanjut. Setelah itu Bapak Ibu diminta untuk pilih jadwal BIMTEK. Nah, di sini angkatan 6, angkatan 7, dan angkatan 8. Bapak Ibu, untuk saya sendiri kemarin saya masuk di angkatan 6 pada hari Jumat 29 Januari 2021 sampai dengan hari Selasa tanggal 2 Februari 2021. Nah, untuk batas pendaftaran biasanya sampai dengan jam 12 malam. Lanjut, Bapak Ibu klik daftar. Setelah itu, di sini ada persetujuan waktu BIMTEK. Nah, Bapak Ibu diminta untuk mengisi pilihan ya untuk menentukannya. Lanjut, keluarlah jadwal BIMTEK angkatan 6 selama 4 hari. Nah, di layar akan muncul seperti ini. Kegiatan yang harus diselesaikan. Di sini kegiatannya belum dimulai pada saat itu. Kemarin waktu saya di sini ada bacaannya BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum tingkat SMP angkatan 6. Nah, lanjut kita ubah jadwal. Nah, akan muncul layar seperti ini. Ada lesson content. Nah, di sini ada latar belakang, apa pentingnya asesmen nasional, refleksi orientasi, dan refleksi orientasi. Nah, dari keempat ini, sebelum kita memulai AKM, biasanya kita akan ditampilkan atau materi asesmen nasional. Nah, ini ya Bapak Ibu yang tadi saya maksud, ada orientase guru belajar seri asesmen kompetensi minimum, ada latar belakang, apa pentingnya asesmen, refleksi dan orientasi. Nah, refleksi orientasi ini biasanya diisi dengan soal-soal ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Di sini ada topik dan materi. Dia memiliki beberapa kriteria. Pesertanya yaitu ada seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, pemilihan sampel secara acak, dan diambil dari kelas 5, 8, 11, kemudian setiap peserta mengerjakan tes. Lanjut, di sini ada perbedaannya nih, ada asesmen tingkat nasional.
dan ada bentuk soalnya. Kalau untuk bentuk soalnya biasanya ada pilihan ganda. Ada isian, ada uraian, menjodohkan, dan pilihan ganda kompleks. Lanjut, ada refleksi topik. Nah, pada refleksi topik ini, Bapak Ibu diminta untuk apa yang dipelajari dari contoh butir soal yang tadi, Bapak refleksi kembali. Kemudian di sini Bapak tulis menurut Bapak sendiri atau Ibu sendiri, ya. Kemudian di sini ada contoh topiknya pada saat kemarin saya mengerjakan. Di sini pada literasi membaca. Biasanya untuk literasi membaca itu pada pelajaran bahasa Indonesia. Di sini ada contoh dari puisi. Nah, di sini ada kompetensi yang diukur, yaitu menyusun inferensi atau kesimpulan dan prediksi. Jadi Bapak Ibu diminta untuk memberikan kesimpulan dari puisi yang ada. Kemudian masuk ke numerasi. Numerasi di sini biasanya masuknya ke matematika ya Bapak Ibu. Ada bilangan, ada geometri, pengukuran. Kemudian aljabar, ada data dan ketidakpastian. Kemudian di topik numerasi ini Bapak Ibu juga sama. Terakhir diminta untuk merefleksi. Ya Bapak Ibu. Kemudian setelah itu Bapak Ibu di sini ada kompetensi berbasis konten. Nah, perbedaannya ada kompetensi berbasis konten. Di sini terletak Bapak Ibu bisa baca sendiri ya, nantinya ada laporan hasil asesmennya. Kemudian ada topik materi strategi pembelajaran hasil laporan. Di sini Bapak Ibu diminta untuk memberikan hasil laporan dari asesmen kompetensi minimum. Setelah itu lanjut ke kompetensi. Kemudian dilanjut ya Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu nanti diminta untuk mengisi topik materi kompetensi tiap mata pelajaran. Mata pelajaran yang dalam ini kemarin yang saya itu tentang numerasi itu PK dan ada bahasa Indonesia. Kemudian terakhir binteknya selesai ya Bapak Ibu. Nah, setelah selesai, akan keluar seperti ini yang ada di layar. Jadwal sertifikat yang akan muncul itu tanggal berapa? Nah, kalau kemarin akan diterbitkan pada hari Rabu tanggal 3 bulan Februari 2021. Nah, bisa dilihat di sini ya Bapak Ibu, setelah muncul waktunya tadi bisa dilihat di sertifikat. Nah, di sini ada pengimbasan. Nah, pengimbasan adalah kegiatan terakhir yang dilakukan Bapak Ibu ya untuk mendapatkan sertifikat. Nah, Bapak Ibu di sini diminta untuk membuat video dari AKM tersebut. Kemudian masukkan ke YouTube ya. Dari YouTube ini Bapak Ibu kemudian mengisi pengimbasannya di link ini, tautannya dimasukkan ke dalam link pengimbasan ini. Ya Bapak Ibu, silahkan ada pertanyaan. Kalau memang ada pertanyaan, silahkan secara bergantian ya Bapak Ibu. Satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu, silahkan dilanjut. Izin bertanya ya Bu. Perkenalkan, saya Ibu Safa dari SDN Karet 1, Tangerang. Saya ingin bertanya tentang kriteria peserta asesmen kompetensi minimum nasional, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Ibu Safa. Akan saya jawab pertanyaannya tentang kriteria peserta
Nah, kriterianya adalah seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, pemilihan secara sampel dan biasanya dilaksanakan oleh kelas 5, ya, diambilnya dari kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Kemudian setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca dan numerasi. Kalau literasi membaca itu biasanya pada pelajaran bahasa Indonesia, kalau literasi numerasi itu pada pelajaran matematika. Kemudian ada survei karakter dan survei lingkungan hidup. Bagaimana Ibu Safah? Apakah cukup jelas? Baik, terima kasih Bu. Ada pertanyaan lain? Silahkan untuk yang lain boleh bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Desi dari SMKN Kabupaten Tangerang. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. Yang pertama itu adalah bisa Ibu jelaskan sedikit tentang perbedaan literasi membaca dan literasi numerasi. Oke, baik. Terima kasih Ibu Desti. Saya akan mencoba menjelaskan apa perbedaan literasi numerasi dan literasi membaca. Untuk literasi membaca biasanya itu pada pelajaran bahasa Indonesia. Biasanya kita menganalisis tentang puisi, bisa juga tentang cerita-cerita rakyat, kita analisis. Nah, untuk numerasi ini berupa angka. Berupa angka artinya pada pelajaran matematika. Untuk tingkat SMP, yang biasanya itu ada aljabar, kemudian pecahan, ada bilangan cara, itu pada SMP. Bagaimana Ibu Desi, apakah sudah jelas? Ya, Ibu sudah cukup jelas. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya akan saya tutup. Terima kasih atas untuk dukungannya pada Zoom meeting saya hari ini. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.